Sebelum memperoleh kemerdekaan, bangsa Indonesia telah terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaannya yang dikenal dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Proses ini berawal dari terdengarnya berita kekalahan Jepang dari pihak sekutu. Seketika juga, kelompok pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi dengan alasan menunggu janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta tidak dengan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang mendorong para pemuda melaksanakan aksi pencurian terhadap Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok yang akhirnya dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan bertempat di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dengan tujuan keamanan dan tidak terganggu oleh pihak Jepang. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai upaya, yaitu perlucutan senjata Jepang, menghadapi tentara sekutu dan Nica, serta perjuangan politik untuk mendapatkan pengakuan internasional. Kedatangan pihak sekutu ke Indonesia dengan tujuan melepaskan tawanan perang tentara sekutu dari Jepang dan melucuti tentara Jepang pada awalnya diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, setelah tahu kedatangan sekutu diboncengi oleh Nica dengan tujuan Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia, akhirnya terjadilah konflik di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa itu, Belanda melalui pemimpin Van Mook membentuk negara-negara bagian, yaitu NIT atau Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Daerah Istimewa Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai upaya, yaitu yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang, 14-19 Oktober 1945. Pada peristiwa ini, gugur Dr. Karyadi yang ditembak pasukan Jepang. Akhirnya pecah perang antara pasukan Jepang dengan rakyat Indonesia dan pasukan Jepang yang mengakibatkan banyaknya korban. Yang kedua yaitu ada peristiwa heroik di Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945, diawali dengan ultimatum dari pasukan sekutu Inggris pada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata dengan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah pada sekutu sebagai akibat tewasnya Brigjen Malabi. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen Malabi. Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi pertempuran yang hebat di Gedung Bank Internasional di Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen Malabi. Akibat meninggalnya Brigjen Malabi, Inggris memberi ultimatum. Isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Secara resmi, rakyat Surabaya yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya, pada tanggal 10 November 1945, di pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infanteri dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari laut, darat, maupun udara. Yang ketiga yaitu ada Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 1945 ketika pasukan sekutu memasuki kota Bandung untuk mengambil alih tawanan Jepang dan melucuti senjata mereka. Pihak sekutu juga meminta Indonesia untuk menyerahkan senjata yang berhasil dirampas dari pihak Jepang. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan oleh Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 23 Maret 1946, meletuslah pertempuran tersebut. Adanya perintah dari pusat untuk menggosongkan kota Bandung. Itu ada pertempuran Ambrawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan Inggris melawan pasukan Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Dalam pertempuran ini, pasukan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Untuk mengenangnya, didirikannya Monumen Palagan Ambrawa. Peristiwa Medan Area. Peristiwa ini bermula dengan kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi Nica pada tanggal 9 Oktober 1945. Kedatangan mereka yang bermaksud untuk memperkuat pasukan Westerling Belanda yang diterjunkan sebelumnya.
akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Belanda bermaksud untuk menjajah kembali. Akhirnya terjadi ketegangan-ketegangan yang menimbulkan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Saat itu, seorang penghuni hotel pasukan Nica merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya, terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan Nica. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan Nica mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di Tebing Tinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komandan yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Lalu ada agresi militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, di mana Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan secara tiba-tiba. Serangan tersebut diarahkan di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, terutama di daerah minyak dan perkebunan. Lalu ada agresi militer Belanda yang kedua, terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Serangan ini telah melanggar perjanjian Renville. Melihat hal ini, Soekarno dan Hatta mengirim radiogram kepada Mr. Syarifuddin, prawira negara yang berkunjung di Bukit Tinggi, Sumatera, untuk segera membentuk pemerintahan darurat RI di Bukit Tinggi. Beberapa perjuangan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Ada perundingan Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, pemerintah Belanda bersama RI akan bersama-sama mendirikan negara Indonesia Serikat atau yang disebut NIS tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, RI dan Belanda merupakan satu uni atau gabungan yang dikepalai Ratu Belanda. Hoog-Veluwe. Perundingan ini terjadi tanggal 14 sampai dengan 21 April di Hoog-Veluwe di kota kecil Belanda. Perundingan ini menemui jalan buntu yang mengakibatkan hubungan Indonesia dan Belanda semakin memburuk. Yang kelima ada perundingan Renville. Hasil dari perundingan ini adalah yang pertama, akan dibentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda akan tetap berkuasa di Indonesia sampai saat penyerahan kedaulatan. Yang ketiga, kedudukan RIS sejajar dengan Belanda. Yang keempat, RI merupakan bagian dari RIS. Yang kelima, pasukan RI harus ditarik keluar dari daerah pendudukan yang berhasil direbutnya. Yang keenam, RI harus mengakui daerah yang berhasil diduduki Belanda sejak agresi militer Belanda yang pertama. Ramroyan. Hasil pertemuan ini adalah yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah RI akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, pemerintah RI akan menghadiri KMB. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tawanan perang. Inter-Indonesia, yaitu perundingan hanya ke dalam wilayah Indonesia yang diwakili dari RI dan BFO atau negara bagian Indonesia. Tujuannya untuk menyamakan langkah dalam menghadapi KMB di Den Haag. Perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Hasil KMB adalah yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat kecuali wilayah Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Yang kedua,
Dibentuknya Uni Indonesia Belanda dengan monarki Belanda sebagai kepala negara. Yang ketiga, hutang Hindia Belanda diambil alih oleh RIS.